Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Andriawan. Saya berasal dari Prodi Akuntansi dengan kelas reguler 21A. Dan pada saat ini, saya berada di posisi semester 1. Dan kali ini, saya akan membahas tentang video pertemuan keempat yang mengenai tentang efek substitusi dan pendapatan. Nah, berbicara tentang efek substitusi dan pendapatan, apa sih itu efek substitusi? Efek substitusi adalah proses peralihan barang atau jasa. Nah, dan kemudian efek substitusi ini mempunyai berapa rumus, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Mempunyai 4 rumus. Ada 4 rumus yang terdapat dalam efek substitusi dan pendapatan. Oke, kali ini saya akan menjelaskan rumus-rumus yang ada dalam efek substitusi dan pendapatan ini. Yang pertama yaitu adalah delta P sama dengan delta QD. Artinya, selisih perubahan harga sama dengan selisih perubahan jumlah. Nah, delta ini dapat saya artikan sebagai selisih perubahan harga terhadap suatu objek tertentu. Maka dapat diartikan sebagai, kalau kita baca, jadi delta P sama dengan selisih perubahan harga. Jadi karena kan tadi saya bilang delta artinya adalah selisih perubahan terhadap suatu objek tertentu. Jadi kalau dibaca seperti ini adalah selisih perubahan harga sama dengan selisih perubahan quantity demand atau selisih perubahan jumlah pembeli atau demand. Nah di sini delta yang bagian itu tadi bagian pertama. Ini bagian kedua, rumus bagian kedua, yaitu delta P maka delta pendapatan real maka delta quantity demand maka pendapatan nominal. Jadi di sini dapat diartikan sebagai selisih perubahan harga maka akan berpengaruh kepada selisih perubahan pendapatan real. Nah, kalau berpengaruh terhadap selisih pendapatan real, selisih perubahan terhadap pendapatan real, maka akan berpengaruh juga terhadap selisih perubahan terhadap quantity demand. Nah, kalau berpengaruh terhadap selisih perubahan terhadap quantity demand, akan berpengaruh juga terhadap pendapatan nominal. Pendapatan nominal ini adalah pendapatan yang tetap. Oke. Tadi kan yang kedua. Sekarang masuk yang bagian ketiga, yaitu delta PX lebih rendah, maka akan terjadi peningkatan dalam quantity demand. Maka akan terjadi peningkatan dalam quantity demand. Artinya X ini dapat kita artikan sebagai variabel. Nah, kalau misalnya variabel ini saya gantikan dengan jeruk, nama barangnya sebagai jeruk, maka cara membacanya adalah delta PX atau delta P jeruk, maka delta price jeruk atau selisih perubahan jeruk menurun, maka quantity demand-nya akan meningkat. Maka quantity demand-nya atau jumlah pembelinya akan meningkat. Ini masuk kembali dalam hukum kurva permintaan. Di dalam hukum kurva permintaan ada yang namanya jika harga naik maka quantity demand-nya akan menurun, dan sebaliknya jika harga menurun maka quantity demand-nya akan meningkat. Jika harga menurun maka quantity demand-nya akan meningkat. Seperti itu. Nah, ini ada diagram yang saya buat seperti ini. Misalkan ada seorang yang membeli sekilo jeruk dengan harga 50.000. Nah, per kilogram misalkan. Jadi yang biasanya dia membeli 50.000 per kilogramnya, maka ketika kurva permintaannya menurun, maksud saya harganya menurun, maka quantity demand-nya akan meningkat, maka jumlahnya akan meningkat yang dibelinya. Ini kan 50.000, maka yang dibelinya hanyalah 10 kg. Ketika harganya per kilogram 10.000, maka yang dibelinya adalah 50 kg. Itulah yang dinamakan hukum kurva permintaan. Oke. Kemudian saya lanjut kepada yang keempat, yaitu jika harga jeruk naik. Nah, jika harga jeruk naik, kembali lagi dalam hukum kurva permintaan. Kalau tadi jika harga jeruk naik, maka dia hanya membeli 10 kg. Kenapa demikian? Karena kan dalam hukum kurva permintaan seperti saya jelaskan tadi, jika harga naik maka
maka kuantiti demandnya atau jumlah yang ingin dibelinya akan menurun. Dan jika harga turun, maka jumlah yang belinya akan naik. Nah, itu adalah proses hukum kurva permintaan. Kemudian jika harga jeruk naik, maka efek pendapatan minus. Nah, maka kalau misalnya harga naik, efek pendapatan kita akan minus. Kalau efek pendapatan kita minus, maka akan terjadi penurunan pembeli. Nah, mungkin itu video yang dalam pertemuan keempat dari saya. Kalau ada kata yang salah, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.